Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dipertemukan untuk melanjutkan pelajaran kita, yakni keteladanan Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Fatu Makkah. Kemudian salawat beriring salam kita harus selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang kedua adalah menganalisis sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Yang ketiga, mengaitkan cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertumpahan darah dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah memahami nilai-nilai positif dari peristiwa Fatu Makkah. Yang kelima, menunjukkan surah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Fatu Makkah. Apakah Fatu Makkah itu? Fatu Makkah adalah pembebasan kota Mekkah atau kemenangan besar umat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah atau sekitar tahun 630 Masehi. Dan adapun nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW periode Madinah ini, yang pertama adalah keteguhan iman, tetap teguh pada ajaran Islam meskipun banyak tantangan. Yang kedua, persaudaraan, membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian yang ketiga adalah strategi diplomasi, menggunakan pendekatan damai dalam konflik. Dan yang keempat adalah keadilan, bersikap adil kepada semua, baik muslim maupun non-muslim. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Yang pertama adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir Quraisy. Adapun perjanjian Hudaybiyah itu yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun, kemudian penundaan umrah Nabi Muhammad SAW, kemudian kebebasan memilih agama bagi siapa saja yang ingin menganut agama yang ia yakini, maka ia bebas memilihnya. Kemudian pengembalian orang yang lari, maka akan dikembalikan kepada tempat asalnya tinggal. Nah, yang menjadi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah ini adalah salah satu dari kabilah kaum kafir Quraisy, yaitu Bani Bakar, menyerang dan membantai Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Ini pada poin kedua. Dan yang ketiga, kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar dan senjata serta dibantu dengan personel. Setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Nah, cara Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menghindari pertumpahan darah. Meskipun pada saat itu umat Islam unggul dengan jumlah 10.000 tentara, dan pada saat malam hari umat Islam yang dipimpin oleh kepemimpinan Nabi Muhammad menyerbu kota Mekkah pada malam hari dan mengelilingi kota Mekkah, sehingga pada saat itu masyarakat kota Mekkah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menerima apa yang menjadi keputusan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun meskipun demikian,
Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah menginstruksikan pasukan untuk tidak melakukan kekerasan atau strategi damai. Yang kedua adalah pemaafan, memberikan amnesti kepada penduduk Makkah. Dan yang ketiga adalah menghormati tempat suci, menjaga kesucian Ka'bah agar kiranya tidak ada pertumpahan darah di sekitaran Ka'bah. Nah, apa yang dapat kita teladani dari sikap Nabi pada peristiwa Fatu Makkah ini? Yang pertama, menempuh jalur damai. Konflik interpersonal saat terjadi perselisihan dengan orang lain, kita bisa mencoba untuk menyelesaikannya dengan dialog yang baik, mediasi, atau meminta bantuan orang ketiga yang bijaksana. Yang kedua, memaafkan. Ketika kita merasa dikhianati atau disakiti, kita perlu belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan rasa sakit hati dan dendam. Yang ketiga, menjaga silaturahmi. Di dalam keluarga, kita mempererat tali silaturahmi dengan keluarga besar, dapat memperkuat ikatan emosional dan mencegah terjadinya konflik. Adapun dengan tetangga, berinteraksi dengan tetangga secara baik dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan di komunitas, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar dapat memperluas jaringan pertemanan dan memperkuat kebersamaan. Adapun yang keempat, menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, empati. Mencoba memahami perasaan orang lain dapat membantu kita menghindari perselisihan dan membangun hubungan yang lebih baik. Kemudian toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan adalah kunci untuk hidup berdampingan secara damai. Kemudian keadilan, selalu berusaha untuk bersikap damai dalam segala hal, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang kelima, identifikasi masalah. Sebelum kita mencari solusi, kita perlu mengidentifikasi akar masalah secara jelas. Cari solusi bersama, libatkan semua pihak yang terkait dalam mencari solusi terbaik. Kemudian, evaluasi. Setelah masalah terselesaikan, lakukan evaluasi untuk melihat apakah solusi yang kita ambil sudah efektif. Nilai-nilai positif dari peristiwa Fatu Makkah ini yang dapat kita tarik. Yang pertama adalah, jadilah seorang pemaaf. Pentingnya memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian, adil, menegakkan keadilan dengan cara damai. Kemudian, perdamaian, mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita. Setelah kita mengetahui nilai-nilai positif dari peristiwa Fatu Makkah dan dapat kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengetahui dampak-dampak Fatu Makkah yang terjadi pada masa itu dan kita nikmati hingga sekarang. Yang pertama adalah kota Makkah yang sebelumnya menjadi pusat penyembahan berhala, kini menjadi pusat ibadah bagi seluruh umat Islam di dunia. Dan yang kedua, setelah Fatu Makkah, Islam semakin cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak suku dan bangsa yang masuk Islam. Kemudian, Fatu Makkah menyatukan umat Islam dan memperkuat persaudaraan di antara mereka, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian, Fatu Makkah ini merupakan sebuah bukti nyata tentang kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala
kepada umat manusia. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya memaafkan, bersatu, dan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Anak-anak sekalian, setelah terjadinya Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, dan kemenangan besar umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan surah An-Nasr. Surah ini adalah surah ke-110 dan temanya atau maknanya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Peristiwa Fatu Makkah ini memiliki hikmah yang patut kita tarik di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kemenangan adalah milik Allah. Ketika Rasulullah SAW berhasil membebaskan kota Mekah, beliau tidak semata-mata menganggap bahwa karena dirinya lah kota Makkah itu berhasil dibebaskan dari kaum kafir Quraisy, melainkan adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya begitu juga pada diri kita. Ketika kita menjadi juara kelas, maka semua itu bukanlah karena hasil jerih payah kita semata, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, pentingnya kesabaran dan ketaatan. Kesabaran merupakan kunci kesuksesan di dalam kehidupan ini. Karena yang terburu-buru itu adalah orang-orang yang selalu melakukan atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita taat melakukannya. Dengan demikian Allah akan memberikan kemudahan di setiap langkah kita. Kemudian kasih sayang Allah, keutamaan jihad fi sabilillah. Nah, ketika kita belajar menuntut ilmu, ya terutama adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu jihad fi sabilillah. Kemudian adalah persatuan umat. Pentingnya persatuan umat, khususnya umat Islam ini. Dengan demikian, kita dapat menjadi kuat dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian toleransi dan kemaafan. Ketika kita disakiti oleh teman kita, kita harus berusaha memaafkannya agar kita terhindar dari rasa dendam. Kemudian keadilan sosial perlu kita tanamkan sejak dini. Kita menjadi pribadi yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian pentingnya pemimpin yang adil. Ketika kita mendapatkan pemimpin yang adil, insya Allah mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang aman dan makmur. Dan kalianlah sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari peristiwa Fatu Makkah ini dan apa yang telah kita dapatkan
sebagai contoh keteladanan dari baginda Nabi Muhammad SAW dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.